Ini ya? Iya, Pak. Sampai aja ya. Oke, kita tampilnya gitu kayak gini. Oh, di slide show juga gini. Nah, nanti tinggal klik-klik. Mau ini juga nggak apa-apa. Ya, ini udah record. Mau masuk nggak? Mau menyaksikan kunjungan nggak? Mau nggak usah? Nggak usah. Mulai ya, Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada kesempatan yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada siang hari ini. Senin 21 November 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada yang terhormat Bapak Andi Sudrajat selaku Diklat RSUD Dr. Haji Darmo dan yang sedikit meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya pada kesempatan siang hari ini saya akan mengulas mengenai hasil pelatihan keterampilan perawat kamar bedah yang dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2022 yang bertempat di Kota Tangerang. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai, ya ini sekilas daftar riwayat hidup. Selanjutnya untuk pembahasan, yang pertama adalah konsep dasar kamar bedah. Yang kedua, konsep dan teori caring. Yang ketiga, uraian tugas perawat kamar bedah. Dan yang keempat, pengendalian infeksi di kamar bedah. Untuk yang pertama, konsep dasar kamar bedah. Kamar bedah adalah salah satu ruang atau unit dalam suatu rumah sakit yang khusus untuk melakukan tindakan pembedahan, baik segera atau emergensi maupun yang berencana atau elektif, yang membutuhkan keadaan suci hama atau steril. Departemen Kesehatan tahun 2009. Oleh karena itu, kamar bedah harus dirancang khusus untuk keperluan tersebut, antara lain letaknya, bentuknya, dan luasnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Di samping itu, perlu dipikirkan kenyamanan kerja bagi para petugas atau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Tujuan pembelajaran di sini mampu memahami dan menjelaskan desain fisik kamar bedah, mampu memahami pengertian kamar bedah, mampu memahami tipe dan bentuk kamar bedah, mampu memahami tata ruang kamar bedah, mampu memahami pembagian alur di kamar bedah, dan mampu memahami persyaratan kamar bedah. Nah, ini selanjutnya ini adalah alur sirkulasi ruang yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, alur pasien dan perawat dan dokter. Alur pasien meliputi ruang persiapan pasien dan ruang pemulihan pasien pasca pembedahan atau recovery room. Yang kedua, di sini ada sirkulasi ruang perawat dan dokter. Ruang ganti baju, peralatan bedah, atau penyimpanan alat steril itu berada di perawat dan dokter di ruangan sirkulasi ruang. Selanjutnya, cara menentukan jumlah kebutuhan kamar operasi. Di sini terbagi menjadi 6, kurang lebih terbagi menjadi 6. Yang pertama, jumlah dan lama waktunya operasi, jumlah dokter bedah dan serta subspesialis, perimbangan antara operasi berencana dan operasi segera. Yang keempat, jumlah kebutuhan waktu pemakaian kamar bedah, baik jam per hari maupun jam per minggunya. 5, sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk arus klien, petugas, dan penyediaan peralatan. Yang keenam, selain itu ada pula cara untuk menentukan jumlah kebutuhan kamar operasi dengan membandingkan jumlah operasi dengan jumlah tempat tidur dari rumah sakit tersebut, khususnya jumlah tempat tidur dari bagian bedah, yaitu 5% dari total jumlah tempat tidur bedah. Dan itu cara menentukan jumlah kebutuhan kamar operasi di suatu rumah sakit. Selanjutnya, tata ruang kamar bedah. Tata ruang kamar bedah terbagi menjadi 3 daerah.
meliputi yang pertama daerah bebas atau unrestricted area. Daerah ini petugas dan klien tidak perlu mengganti pakaian. Area ini merupakan peralihan dari luar ke dalam bedah. Contohnya ruang tunggu pasien, ruang kepala kamar bedah, ruang rapat, ruang istirahat, ruang ganti baju, kamar mandi, dan toilet. Yang kedua, daerah semi terbatas, semi restricted area. Ini merupakan daerah penghubung antara daerah bebas dan kamar bedah. Setiap orang yang masuk daerah ini wajib mengganti pakaian khusus kamar bedah, misalnya topi, masker, dan sandal bedah. Demikian pula dengan pasien. Ruang persiapan meliputi ruang persiapan, ruang koridor, ruang pulih atau recovery room, ruang penyimpanan alat steril, ruang pencucian alat bekas pakai, ruang sterilitas, ruang depo farmasi, ruang pembuang limbah operasi. Itu termasuk ke daerah semi terbatas. Dan yang ketiga adalah daerah terbatas, restricted area. Yang dimaksud daerah ini adalah ruang cuci tangan, ruang induksi, ruang pembedahan, atau kamar operasi. Nah, di area ini area yang sangat ketat dan terbatas. Selanjutnya, tipe dan bentuk kamar bedah. Mengenai tipe dan bentuk kamar bedah ada 4 macam, diantaranya ada tipe central core, yang pertama tipe central corridor, yang kedua tipe central core, yang ketiga tipe combination, yang keempat tipe grouping. Dan ini adalah gambaran di mana denah ruang operasi di suatu rumah sakit. Ini hanya gambaran saja. Selanjutnya, persyaratan kamar bedah. Ruangan ini merupakan ruang terbatas atau ketat. Orang-orang yang bisa masuk hanyalah orang petugas yang sedang bertugas. Kamar bedah memiliki persyaratan diantaranya yang pertama lokasi. Seperti telah disinggung di atas bahwa dalam merencanakan pembangunan suatu kamar bedah harus dipikirkan letaknya. Terdapat bagian lain dari rumah sakit. Kamar bedah harus diletakkan pada suatu tempat yang mudah dicapai dari bagian-bagian lain dari rumah sakit, khususnya unit gawat darurat, unit perawatan intensif, radiologi, patologi, dan unit perawatan lainnya. Di kota-kota besar, dalam membangun rumah sakit ada kendala mengenai masalah tanah, sehingga seringkali rumah sakit dibangun dalam bentuk bertingkat dengan lantai yang banyak. Untuk ini, letak kamar operasi tidak perlu di lantai paling atas, hanya dengan alasan kontrol mikrobiologi karena untuk menghindari hal tersebut dapat dipakai sistem penyaringan udara. Kamar bedah cukup diletakkan pada lantai kedua. Yang terpenting dalam merancang kamar bedah harus berdasarkan prinsip bahwa membuat suatu ruangan yang khusus yang terpisah atau bebas kontaminasi dari luar. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk terbagi menjadi 4. Komponen bentuk lantai, komponen dinding, komponen langit-langit, atau pintu ruang operasi. Selanjutnya, yang ketiga ukuran. Ukuran kamar bedah bermacam-macam, tergantung dari besar dan kecilnya rumah sakit. Tetapi dianjurkan minimal 29,1 sampai 37,16 meter persegi, atau 5,6 meter kali 5,6 meter. Maksimal 56 sampai 60 meter persegi atau 7,2 meter kali 7,8 meter. Besar kecilnya kamar bedah tergantung dari kegunaannya. Selanjutnya adalah pintu. Pintu masuk dan keluar klien harus berbeda. Pintu masuk dan keluar petugas tersendiri. Setiap pintu kamar bedah harus ada kaca tembus pandang sehingga orang dari luar dapat melihat ke dalam keadaan di dalam kamar bedah tanpa harus masuk. Pintu kamar bedah dianjurkan tipe sliding door. Ini maksudnya menghindari terdorongnya udara dari luar kamar bedah ke dalam kamar bedah pada saat membuka dan menutup pintu. Bila tipe pintunya tipe swinging door, ukuran pintu kamar bedah lebar maksimal 1,2 meter dan tinggi minimal 2,10 meter. Selanjutnya adalah sistem ventilasi. Sebaiknya sistem ventilasi kamar bedah memakai selanjutnya sistem ventilasi. Sistem ventilasi kamar bedah memakai sistem pengatur suhu sentral atau AC sentral dan dapat diatur dengan alat kontrol yang memakai filter. Di sini udara oleh suatu alat dipompakan masuk melalui filter. Kemudian udara di dalam kamar bedah diisap keluar.
Alat ini dinamakan Ultra Clean Laminary Airflow. Sistem ini menjamin udara luar yang masuk bebas dari mikroorganisme, kemudian tidak terjadi penimbunan gas-gas buang anestesi di dalam kamar bedah. Di daerah tropis, suhu udara antara 19 derajat sampai 20 derajat Celcius. Sedangkan di daerah dingin antara 20 derajat sampai 24 derajat Celcius. Itu keadaan di dalam ruang operasi. Dan kelembabannya udaranya 55% atau 45 sampai 60% dan tekanan positif 1010 sampai 1015 ember. Selanjutnya sistem penerangan. Sistem penerangan yang pertama adalah lampu penerangan. Untuk penerangan di kamar bedah memakai lampu pijar putih dan mudah dibersihkan. Yang kedua adalah lampu operasi. Lampu operasi biasanya lampu khusus yang merupakan sistem yang terdiri dari beberapa lampu. Yang kedua, lampu operasi mempunyai kekhususan dalam hal arah dan fokusnya dapat diatur, tidak menimbulkan panas, cahayanya terang, dan tidak menyilaukan. Pencahayaannya antara 300 sampai 500 lux. Pada meja operasi 10.000 sampai 20.000 lux. Selanjutnya yang ketujuh, sistem gas medis. Nah, di sini pemasangan gas medis secara sentral memakai sistem pipa. Jadi tidak ada tabung gas medis berada di dalam kamar bedah. Diusahakan agar sistem perpipaan tersebut melalui bawah tanah atau bawah lantai atau di atas langit-langit. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya penimbunan gas yang berlebihan. Di dalam kamar bedah, bila terjadi kebocoran dari tabung gas tersebut, pipa gas medis bisa di dinding atau di langit-langit, kemudian dapat disambung dengan pipa yang ditarik sesuai dengan keperluan. Pipa gas tersebut harus dibedakan dengan warna yang lain, disertai petunjuk untuk membedakan gas nitrogen, oksida, dan oksigen. Yang ke-8, sistem listrik. Di dalam kamar bedah sebaiknya tersedia dua macam voltase, yaitu 110 dan 220 volt, karena memungkinkan alat-alat di kamar bedah mempunyai voltase yang berbeda. Tombol tempat penyambungan aliran listrik atau stop kontak harus aman dari kemungkinan tersentuh oleh petugas. Semua tombol listrik dipasang pada ketinggian minimal 1,40 meter dari lantai. Bila dalam kamar bedah mempunyai beberapa tombol tempat penyambungan aliran listrik, maka sebaiknya masing-masing tombol berbeda sirkuitnya. Ini untuk mencegah bila pembedahan dalam saat kritis kemudian terjadi gangguan listrik, maka sambungan listrik dapat dipindahkan ke tombol yang lainnya. Selanjutnya, sistem komunikasi. Sistem komunikasi di kamar bedah sangat vital. Ini terutama bila pada saat emergensi di mana komunikasi dapat dilakukan antara kamar bedah atau antar ruangan lain di dalam ruangan bedah. Selain itu, komunikasi harus ada dengan laboratorium, baik laboratorium patologi klinik maupun patologi anatomik. Yang ke-10, peralatan. Semua peralatan yang berada di dalam kamar bedah harus mobile, yaitu mempunyai roda. Ini memudahkan mobilitas alat-alat tersebut di dalam kamar bedah. Kemudian alat-alat tersebut dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan. Nah, standar peralatan yang harus ada di dalam kamar bedah meliputi meja operasi, meja mayo, meja instrumen, meja linen steril, mesin anestesi, lampu operasi yang tergantung tetap di atas meja operasi, bedside monitor, alat diatermi, suction pump, standar infus, baskom tempat instrumen kotor, tempat alat tenun kotor yang beroda, tempat kain kasa kotor yang beroda, piala ginjal, meja tulis, kursi bundar beroda dua buah, alat komunikasi intercom, jam dinding, lampu penerangan ruangan. Nah, itu diantaranya yang terdapat yang di kamar bedah atau di ruang operasi. Selanjutnya adalah materi tentang konsep dan teori caring. Caring berasal dari kata dalam bahasa Inggris to care yang memiliki beberapa aspek pengertian antara lain perhatian yang sungguh-sungguh, perlindungan, tanggung jawab, dan perasaan ingin mengerti, memelihara, menginginkan. Caring adalah sentuhan dan empati. Ray 1981. Dalam hal ini, kehadiran yang partisipatif dan proaktif adalah penting dalam struktur pelayanan. Caring merupakan relasi, memberi dan menerima timbal balik dalam menanggapi kebutuhan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran secara umum setelah selesai ceramah dan diskusi diharapkan mampu memberikan asuhan pada pasien yang akan dilakukan pembedahan di kamar bedah dengan sikap caring. Tujuan khususnya menyebutkan pengertian tentang caring, menjelaskan 5 komponen dalam asuhan keperawatan, menyebutkan tentang asumsi caring dalam pelayanan keperawatan,
menyebutkan 3 komponen caring dalam pelayanan keperawatan, menjelaskan perwujudan sikap caring dalam pelayanan keperawatan, dan yang terakhir menjelaskan aplikasi dan kelima komponen caring dalam asuhan keperawatan. Selanjutnya, komponen caring. Aktualisasi dalam keperawatan merupakan hal yang penting. Caring diaktualisasikan oleh perawat melalui komponen caring yang dikenal dengan 5C, yaitu compassion atau bela rasa, kompeten atau kompetensi atau kemampuan, confidence atau percaya diri, conscience atau suara hati, dan yang terakhir adalah komitmen. Yang pertama, compassion atau bela rasa merupakan cara manusia membuktikan kesadarannya akan hubungan antar manusia, terciptanya menurut gambaran Tuhan, hidup dalam komunitas yang berhubungan dengan seluruh ciptaan Tuhan dan dalam keterlibatan dengan seluruh alam. Kompetens atau kompetensi, keadaan di mana seseorang mempunyai pengetahuan, keterampilan, upaya pengalaman, dan motivasi untuk memenuhi tanggung jawab secara profesional. Confidence atau percaya diri, suatu keadaan dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar manusia dengan penuh kepercayaan. Ekspresi caring yang meningkatkan kepercayaan tanpa meningkatkan ketergantungan, menciptakan suatu lingkungan yang memampukan orang lain untuk bertumbuh. Dalam percaya diri terdapat maksud untuk menyampaikan kebenaran tanpa pelanggaran atau hukum dan peraturan. Conscience atau suara hati mewarnai perasaan seseorang akan kesadaran moral, kepekaan menyatakan perasaan tentang apa yang benar dan apa yang salah, dianggap sebagai acuan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan standar moral dan moral yang menyertai sesuatu. Seseorang yang caring mengakui adanya kebutuhan akan sesuatu kesesuaian dengan lingkungannya, kesadaran akan pengetahuan, keterampilan moral yang melandasi akan kebutuhan tanggung jawab keputusan etika. Yang terakhir adalah komitmen, suatu tanggapan yang mengekspresikan pertemuan antara hasrat dan tanggung jawab, pertemuan antara apa yang seseorang harus lakukan dengan apa yang seseorang ingin lakukan. Merop 1972. Dalam ASEAN Regional Conference Newsletter mengungkapkan komitmen sangat penting dalam caring. Jika komitmen diingkari, caring tidak akan terjadi. Oleh karena itu, komitmen merupakan kualitas modal bagi seseorang dalam tugas dan pilihan karir. Suatu kualitas yang begitu diinternalisasikan sebagai suatu nilai di mana seseorang bertanggung jawab dalam melaksanakan tanpa terbebani. Selanjutnya, asumsi caring menurut Watson. Yang pertama, caring dalam keperawatan bukan hanya suatu emosi, perhatian, sikap, atau ketidakingintahuan bertindak. Caring mempunyai konotasi respon pribadi. Yang kedua, caring adalah proses antara pribadi dan merupakan cita-cita moral dan keperawatan. Caring dapat dilaksanakan dengan efektif hanya melalui hubungan antara pribadi. Caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan individu dan keluarga. Caring meningkatkan kesehatan lebih daripada penyembuhan melalui obat. Respon caring berarti menerima seseorang tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Lingkungan caring menawarkan perkembangan potensial ketika seseorang diizinkan untuk memilih tindakan yang terbaik saat itu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, tindakan caring melibatkan perbuatan dan pilihan dari perawat dan pasien. Jika tindakan keperawatan bersifat lintas personal, maka batas pengembangannya adalah sesuai kapasitas manusia. Yang kesembilan, karakteristik atau ciri yang paling abstrak dari caring adalah pribadi yang responsif terhadap individu yang unik, merasakan emosi orang lain, dan menempatkan seseorang berbeda dengan yang lainnya. 10. Caring melibatkan tata nilai, kehendak, komitmen untuk merawat pengetahuan, tindakan caring, dan konsekuensinya. 11. Cita-cita dan nilai caring adalah titik awal, pendirian dan sikap yang dapat menjadi kehendak, tidak pamrih, komitmen, dan penilaian yang sadar bagi diri sendiri secara konkret. Selanjutnya, caring dalam keperawatan. Caring merupakan esensi dan bagian yang unik dari body of knowledge. Keperawatan menurut Leininger 1997 dalam kehidupan profesionalnya, pada perawat mengalami kejadian khusus yang berkesan dengan pasiennya. Namun hanya sedikit cerita rinci tentang kejadian terkesan tersebut karena walaupun mengalaminya, perawat kurang begitu merasakannya. Hasilnya, aspek keperawatan yang penting ini tidak dikemukakan secara eksplisit dalam mengkonsumsikan esensi keperawatan bagi perawat maupun orang lain. Perawat bukan satu-satunya profesional kesehatan, tetapi dapat dikatakan bahwa perawat satu-satunya yang fokus perhatiannya adalah caring terhadap manusia. Oke. Model kejadian caring yang menyembuhkan terdiri dari 4
komponen, yaitu yang pertama, nah ini adalah aktualisasi caring dalam keperawatan. Ini hanya gambaran saja. Selanjutnya 6 komponen besar dalam keperawatan, yaitu caring, prekondisi. Yang pertama, prekondisi caring, yang kedua, proses caring aktual, yang ketiga, konteks caring, yang keempat, perilaku caring, yang kelima, mewujudkan sikap caring dalam pelayanan keperawatan perioperatif. Yang keenam, implementasi caring dalam asuhan keperawatan perioperatif. Watson 1996. Yang pertama adalah prekondisi caring, adalah persyaratan awal agar proses kepedulian terjadi. Perawat dan pasien siap melakukan kontak dan masing-masing membawa kapasitas dan harapan, khususnya ke dalam situasi tersebut. Perawat membawa keunikan dirinya dan khususnya pada masalah yang berhubungan dengan kesehatannya. Perawat secara pribadi dan profesional, pasien membutuhkan bantuan dari perawat untuk memenuhi kebutuhan situasionalnya, sebagaimana disadari mereka. Kebutuhan ini termasuk seluruh aspek fisik, psikososial, kultural, spiritual yang berubah secara dinamis sebagai respon terhadap sakit dan pengobatannya. Yang kedua, proses caring aktual menampakkan proses hubungan bantuan interpersonal antara perawat dan pasien yang interaktif berkesinambungan. Perawat menyatakan nilai perawat dan pengetahuannya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, konteks caring, merupakan kontak perawat dan pasien di suatu tempat pada suatu tertentu dalam lingkungan asuhan keperawatan yang meningkatkan terjadinya proses caring. Yang keempat, perilaku caring. Sebagai unggulan dari seorang perawat, tentunya perilaku caring menjadi dasar dan wajib untuk diterapkan pada pelayanan keperawatan baik dalam rumah sakit, klinik, rumah perawatan, dan lain-lain. Yang kelima, mewujudkan sikap caring dalam pelayanan keperawatan perioperatif. Sikap caring pertama-tama harus diwujudkan bagi diri sendiri agar semakin menjadi pribadi yang utuh dan mengembangkan harga diri, supaya pada gilirannya sikap tersebut akan terjadi pola bertindak dalam melayani orang lain. Selanjutnya, implementasi caring dalam asuhan keperawatan. Pasien sangat memerlukan pendampingan perawat dalam menghadapi ketakutan akan pembedahan yang akan dijalani, khususnya di kamar bedah. Pendampingan perawat dengan menghadirkan sikap caring dengan komponen caring diharapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi pasien sebelum pembedahan. Selanjutnya, uraian tugas perawat di kamar bedah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dijelaskan bahwa penyelenggaraan rumah sakit bertujuan memberi perlindungan terhadap keselamatan pasien atau patient safety, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia rumah sakit, serta meningkatkan mutu dan mempertahankan standar layanan rumah sakit. Oleh sebab itu, rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan sesuai dengan standar rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, yang dimaksudkan dengan tenaga perawat adalah perawat vokasi atau D3 keperawatan dan perawat profesi, akademik, S1, magister, doktor, profesi nurse, dan nurse spesialis. Untuk di kamar bedah minimal D3 keperawatan, sehingga pelayanan di kamar bedah sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan. Di sini ada tujuan pembelajaran secara umum dan khusus. Secara umum, setelah mengikuti materi pembelajaran ini, mampu memahami tentang uraian tugas dan wewenang perawat di kamar bedah. Secara khusus, mampu memahami dan menjelaskan konsep urai tugas dan wewenang. Mampu memahami dan menjelaskan jenis tenaga di kamar bedah. Mampu memahami dan menjelaskan uraian tugas perawat kamar bedah. Mampu memahami dan menjelaskan wewenang perawat kamar bedah. Konsep uraian tugas dan wewenang. Konsep uraian tugas. Uraian tugas adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab. Kondisi tugas berhubungan dengan aspek-aspek tugas pada suatu jabatan tertentu. Dalam organisasi, rincian tugas yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas atau kewajiban, tanggung jawab, dan kondisi-kondisi yang diperlukan apabila tugas tersebut dikerjakan. Nah, selanjutnya ada tujuan uraian tugas, meliputi pemegang jabatan mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Yang kedua, memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh pemegang jabatan. Yang ketiga, menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi tugas dan evaluasi bagi pemegang jabatan. Selanjutnya, fungsi uraian tugas. Uraian tugas di dalam setiap organisasi memiliki fungsi yang berbeda. Hal ini ditentukan berdasarkan jabatan masing-masing.
Pembagian fungsi uraian tugas dijelaskan sebagai berikut. Atasan, atasan, yaitu digunakan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahannya. Pimpinan organisasi dapat memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kinerja optimal. Oke, selanjutnya unsur-unsur uraian tugas. Menurut Hasibuan tahun 2010, uraian tugas harus jelas dan persepsinya mudah dipahami serta menguraikan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi tugas atau jabatan, yakni memberikan nama jabatan, hubungan tugas dan tanggung jawab, yakni perincian tugas dan tanggung jawab secara nyata, standar wewenang dan tugas, yakni kewenangan dan prestasi yang harus dicapai oleh setiap pejabat harus jelas. Syarat kerja harus diuraikan secara jelas, seperti alat, mesin, dan bahan baku yang akan dipergunakan untuk melakukan tugas tersebut. Ringkasan tugas atau jabatan sebaiknya menguraikan bentuk umum tugas dengan hanya mencantumkan fungsi dan aktivitas utamanya. Penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya, yaitu harus dijelaskan jabatan dari mana petugas dipromosikan dan ke jabatan mana petugas tersebut dipromosikan. Selanjutnya, wewenang. Secara umum, wewenang adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut R.C. Davis dalam bukunya, Fundamental of Management, Authority atau wewenang adalah hak yang cukup untuk memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis wewenang. Wewenang dibagi menjadi 3, wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang fungsional. Wewenang lini di mana atasan atau bawahannya langsung, yaitu atasannya langsung memberikan wewenang kepada bawahannya. Yang kedua, wewenang staf, hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia lini. Yang ketiga, wewenang fungsional, anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Jadi di atas kita dapat membedakan antara tugas dan wewenang. Uraian tugas dapat diartikan bahwa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan seseorang individu, sedangkan wewenang merupakan suatu aktivitas di mana seseorang atau suatu posisi memanfaatkan sumber daya manusia, sekalipun untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang akan menghasilkan sebuah uraian tugas bagi seorang individu, perbedaan arti yang jauh namun terlihat begitu berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, jenis tenaga di kamar bedah terbagi menjadi 4. Yang pertama tenaga medis, yang kedua tenaga perawat. Tenaga perawat dibagi menjadi 2, perawat manajerial atau kepala ruangan. Yang kedua perawat pelaksana. Di dalamnya meliputi instrumentator atau scrub nurse, perawat sirkuler atau circulating nurse, perawat asisten 2, perawat anestesi. Yang ketiga tenaga di kamar bedah yaitu tenaga administrasi dan tenaga penunjang. Di sini ada uraian tugas mengenai kepala ruangan kamar bedah. Pengertian seorang tenaga profesional yang bertanggung jawab dan berwenang dalam mengelola pelayanan keperawatan di kamar bedah. Tanggung jawab seorang kepala ruangan ialah secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala bidang keperawatan dan secara operasional bertanggung jawab kepada kepala instalasi bedah. Uraian tugasnya meliputi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan fungsi penggerakan dan pelaksanaan, melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Di sini wewenangnya yang pertama memberikan masukan untuk pembuatan standar kinerja pelayanan kamar bedah, yang kedua mengajukan kebutuhan staf perawatan kepada bidang keperawatan, memberikan masukan untuk mutasi, demosi, dan promosi staf keperawatan kepada bidang keperawatan. Selanjutnya memberi teguran dan penghargaan lisan dan tertulis kepada staf keperawatan. Selanjutnya memberikan masukan rencana kerja tahunan, masalah-masalah yang timbul dalam menjalankan tata laksana kamar bedah, membuat permintaan obat dan alkes, logistik, perbaikan sarana fisik, laporan lembur. Itu uraian untuk kepala ruangan di kamar bedah. Selanjutnya tugas dan wewenang perawat instrumen atau scrub nurse, perawat instrumentator. Pengertiannya seorang tenaga perawat yang diberi wewenang dan ditugaskan dalam pengelolaan paket alat pembedahan selama tindak pembedahan berlangsung. Persyaratannya
nurse mempunyai pengalaman kerja di kamar bedah lebih dari 6 bulan. Kalau D3 keperawatan mempunyai pengalaman kerja di kamar bedah lebih dari 1 tahun, memiliki sertifikat kamar dasar, mempunyai minat, bakat, dan iman, berdedikasi tinggi, berkepribadian mantap atau emosi stabil, dapat bekerja sama dengan anggota tim, cepat dan tanggap. Tanggung jawabnya meliputi secara administratif dalam kegiatan keperawatan bertanggung jawab kepada kepala ruangan, kamar operasi, dan secara operasional atau tindakan bertanggung jawab kepada ahli bedah dan kepala ruangan kamar operasi. Uraian tugasnya meliputi sebelum pembedahan, melakukan kunjungan klien yang akan dibedah minimal sehari sebelum pembedahan untuk memberikan penjelasan atau perkenalan tim bedah. Menyiapkan ruangan operasi dalam keadaan siap pakai, meliputi kebersihan ruang operasi dan peralatan, meja mayo atau instrumen, meja operasi lengkap, lampu operasi mesin anestesi, suction pump, gas medis, menyiapkan set instrumen steril sesuai pembedahan, menyiapkan cairan antiseptik atau desinfektan dan bahan-bahan sesuai pembedahan. Itu adalah tugas dan wewenang perawat instrumen atau scrub nurse. Selanjutnya adalah perawat sirkuler. Pengertiannya, tenaga perawat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab membantu kelancaran pelaksanaan tindakan pembedahan. Persyaratannya adalah pendidikan. Nurse mempunyai pengalaman kerja di kamar bedah lebih dari 3 tahun dan di 3 keperawatan mempunyai pengalaman kerja di kamar bedah lebih dari 5 tahun. Mempunyai mensupervisi anggota tim bedah, mampu berkolaborasi dengan dokter bedah dan dokter anestesi, mampu memimpin rencana asuhan keperawatan perioperatif di kamar bedah, mempunyai bakat dan minat, berdedikasi tinggi, berkepribadian mantap atau emosional stabil, dapat bekerja sama dengan anggota tim cepat dan tanggap. Nah, tanggung jawabnya adalah secara administrasi dan operasional bertanggung jawab kepada perawat, kepala ruangan bedah, dan kepada ahli bedah. Uraian tugasnya meliputi sebelum pembedahan, menerima klien yang akan dibedah, memeriksa dengan menggunakan formulir checklist, meliputi izin operasi, hasil pemeriksaan laboratorium terakhir, radiologi atau foto ronsen, hasil pemeriksaan ahli bedah atau anestesi, pravisit anestesi, dan hasil konsultasi ahli lain sesuai kebutuhan. Dan itu tugas perawat sirkuler mengenai pengertian dan wewenangnya, tugas dan wewenangnya. Selanjutnya adalah materi selanjutnya pengendalian infeksi di kamar bedah. Pengendalian infeksi di kamar bedah menjadi hal penting karena merupakan ruang khusus untuk segala tindakan invasif yang menjadi peluang terjadinya transmisi mikroorganisme yang dapat menyebabkan komplikasi, yaitu infeksi daerah operasi atau IDO. Meskipun IDO adalah bagian dari Healthcare Associated Infection atau HAIS yang didapat dicegah, namun masih menjadi beban yang signifikan bagi pasien dan sistem asuransi nasional dalam hal morbiditas, mortalitas, lama rawat, dan biaya. Maka The Lancet Infection Disease dan WHO pada tahun 2016 mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung implementasi pencegahan infeksi daerah operasi atau IDO. Nah, di sini adalah tujuannya pencegahan infeksi di kamar bedah adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko penularan infeksi atau transmisi infeksi dari pasien ke pasien atau pasien ke petugas atau sebaliknya. Perawat perioperatif harus proaktif dalam melakukan pemantauan seluruh tindakan bedah dalam mencegah infeksi daerah operasi. Pengertian infeksi luka operasi. Pengertiannya adalah infeksi yang terjadi ketika mikroorganisme dari kulit, bagian tubuh lain atau lingkungan masuk ke dalam luka insisi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari. Dan jika ada penggunaan implan terjadi 1 tahun pasca operasi, ditandai adanya pus, inflamasi bengkak, nyeri, dan rasa panas. Mayoritas IDO terjadi pada 2 sampai dengan 3 minggu pertama sesudah operasi. Nah, itu menurut Ramos et al. Tahun 2008. Pengertian faktor terjadinya infeksi. Faktor-faktornya adalah resiko untuk terjadinya infeksi daerah operasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor meliputi jenis pembedahan, lama operasi, teknik operasi, komorbiditas, dan derajat kontaminasi pada suatu operasi. Faktor-faktor yang disebut faktor intrinsik misalnya kerentanan terhadap infeksi akibat supresi imun dan beberapa faktor ekstrinsik seperti intervensi yang beresiko tinggi. Faktor pekerja pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan. Di sini ada terbagi menjadi
faktor pasien, dan faktor pembedahan. Kategorinya faktor pasien meliputi status nutrisi yang buruk, usia itu bayi, anak-anak, lanjut usia. Yang ketiga, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, merokok, kegemukan, infeksi pada kulit dan seluruh kemih, kolonisasi dengan mikroorganisme, penyakit jantung atau gagal jantung, penyakit paru obstruktif, perubahan respon imun atau HIV/AIDS, dan pengguna kortikosteroid jangka panjang, namanya perawatan selama operasi, itu dari faktor pasien. Dan kategori dari faktor pembedahan meliputi pre, intra, dan post. Preoperasi meliputi skin antiseptik, antisepsis kulit, surgical scrub atau cuci tangan bedah, tim bedah terinfeksi atau kolonisasi, profilaksis antibiotik, atau pencukuran rambut juga mempengaruhi faktor pembedahan di preoperasi. Di intraoperasi, di saat operasi berlangsung, ya, faktornya adalah lingkungan ruang operasi, selanjutnya inadequat sterilisasi instrumen, teknik asepsis luka dan jahitan, ventilasi ruang operasi, atau lamanya operasi. Yang ketiga, post operasi, perawatan luka, operasi atau drainase. Di sini ada klasifikasi luka operasi. Menurut Septiari tahun 2002, faktor resiko infeksi berdasarkan pembedahan dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu operasi bersih terkontaminasi, operasi terkontaminasi, dan operasi kotor. Di sini ada operasi bersih. Operasi pada keadaan pembedahan tanpa adanya luka atau operasi yang melibatkan luka steril dan dilakukan dengan memperhatikan prosedur aseptik dan antiseptik. Operasi bersih, saluran pencernaan maupun saluran pernapasan serta saluran perkemihan tidak dibuka sehingga kemungkinan terjadi infeksi 2-4%. Contohnya hernia, tumor payudara, tumor kulit, luka operasi tidak infeksi, tidak ada inflamasi dan tidak membuka traktus recipratus atau orofaring traktus gastrointestinal, traktus genitalium, di mana kasus operasi ini ditutup secara primer serta drainase tertutup. Itu untuk contoh operasi bersih. Dan selanjutnya operasi bersih terkontaminasi. Operasi seperti keadaan di atas dengan daerah-daerah yang terlibat pembedahan seperti saluran nafas, saluran kemih, atau pemasangan drain, maka kemungkinan terjadi infeksi 5-15%. Contohnya prostatektomi, appendiktomi tanpa radang berat, kolesistektomi elektif, luka operasi yang membuka respiratorius, pencernaan, appendix, vagina, orofaring. Selanjutnya, operasi terkontaminasi. Operasi yang dikerjakan pada daerah dengan luka yang terjadi 6-10 jam dengan atau tanpa benda asing. Tanda-tanda infeksi tidak ada namun kontaminasi jelas karena saluran pernapasan, pencernaan, atau perkemihan dibuka. Tindakan darurat yang mengabaikan prosedur aseptik dan antiseptik, contohnya operasi usus besar, operasi kulit, luka kulit akibat trauma, kemungkinan terjadi infeksi 16-25%. Luka operasi yang membuka semua sistem traktus kecuali ovarium dan nyata menjadi pencemaran baru, luka trauma dan insisi yang akut kurang dari 6 jam. Selanjutnya operasi kotor. Operasi ini yang melibatkan daerah dengan luka yang telah terjadi lebih dari 10 jam. Tanda-tanda klinis infeksi luka, contohnya luka trauma yang lama. Perforasi usus, kemungkinan terjadi infeksi 40-70%. Operasi dilakukan apabila ada keadaan darurat saja. Luka traumatik lebih dari 6 jam dengan hilangnya jaringan dan tanpa infeksi atau perforasi. Selanjutnya adalah kriteria untuk mendiagnosa infeksi daerah operasi. Yang pertama ada superficial incision. Di sini adalah merupakan infeksi yang terjadi pada kurun waktu 30 hari pasca operasi dan infeksi tersebut hanya melibatkan kulit dan jaringan subkutan pada tempat insisi dengan sedianya ditemukan salah satu tanda sebagai berikut. Terdapat cairan purulen, ditemukan kuman dari cairan atau tanda dari jaringan superficial, terdapat minimal dari satu tanda-tanda inflamasi. Contohnya sakit atau nyeri, pembengkakan lokal, kemerahan, dan panas. Dinyatakan oleh ahli bedah atau dokter yang merawat. Yang kedua, deep incision. Merupakan infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari pasca operasi jika tidak menggunakan implan atau dalam kurun waktu 1 tahun jika terdapat implan dan infeksi tersebut memang tampak berhubungan dengan operasi dan melibatkan jaringan yang lebih dalam, contoh jaringan otot atau fasia. Pada tempat insisi setidaknya terdapat salah satu tanda,
keluar cairan fluoren dari tempat insisi, tetapi bukan dari organ. Dehistensi yang dalam dari fasia atau dibebaskan oleh ahli bedah karena ada tanda inflamasi, ditemukan adanya abses pada operasi histopatologi atau radiologis. Selanjutnya organ atau SSI merupakan infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari pasca operasi jika tidak menggunakan implan atau dalam kurun waktu 1 tahun. Jika terdapat implan dan infeksi tersebut memang tampak berhubungan dengan operasi dan melibatkan suatu bagian anatomi tertentu, contohnya organ atau ruang. Pada tempat insisi, operasi yang dibuka atau dimanipulasi saat operasi dengan setidaknya terdapat salah satu tanda, contohnya keluar cairan fluoren dari drain organ tubuh. Yang kedua, kultur positif, cairan atau jaringan dari organ, ditemukan abses, dinyatakan infeksi oleh ahli bedah atau dokter. Selanjutnya adalah penata laksanaan pengendalian infeksi. Yang pertama, preoperatif. Di sini sebelum pasien masuk ke ruangan kamar bedah, diidentifikasi dan diobati semua infeksi yang terlokalisir di daerah operasi. Anjurkan pasien mandi dengan cairan antiseptik sebelum operasi dilaksanakan. Yang kedua, penanganan personal bedah. Edukasi dan sarankan personal bedah yang memiliki gejala dan penyakit infeksi yang menular agar segera melaporkan ke supervisor dan personel kesehatan kerja. Yang ketiga, profilaksis antimikrobial. Diperkirakan bahwa 40% sampai dengan 60% dari SSI dapat dicegah dengan menggunakan antibiotik profilaksis dengan tepat. Lingkungan intraoperatif, ventilasi, membersihkan dan diinfeksi permukaan lingkungan, sterilisasi alat bedah, pakaian operasi, asepsis, dan teknik operasi. Di sini ada lingkungan intraoperatif terbagi menjadi ventilasi, memberikan permukaan lingkungan, pakaian operasi, asepsis dan teknik operasi, perawatan insisi dan postoperasi, sterilisasi, perawatan kamar bedah. Nah, kesimpulannya dari keempat materi tersebut, konsep dasar kamar bedah bisa disimpulkan dalam membuat atau merancang suatu kamar bedah sebelumnya harus diperhitungkan masak-masak sehingga nantinya betul-betul fungsional. Jangan lupa dalam perencanaannya harus disertakan para pemakainya nanti, yaitu para dokter dan perawatnya yang akan bekerja di kamar bedah tersebut. Penata laksanaannya, ruang dari suatu kamar bedah yang paling penting ialah mengenai letaknya di dalam rumah sakit yang seperti telah disinggung di atas, yaitu harus mudah dicapai dari ruang atau unit tertentu. Sedangkan di dalam kamar bedah sendiri penataan ruangnya harus sedemikian rupa sehingga hal utama yang penting yaitu sterilitas. Ruangan tetap terjamin, kemudian yang berikutnya adalah pengaturan alur balik pasien. Petugas maupun peralatan dapat berlangsung dengan baik dan aman. Kesimpulan materi berikutnya adalah konsep dan teori caring. Kesimpulannya, pelayanan keperawatan perioperatif yang bermutu adalah pelayanan keperawatan yang dijalankan dengan kompeten penuh dengan caring. Caring dalam keperawatan berkembang dari suatu kepedulian yang sesuai dengan etika dan moral keperawatan. Agar dapat melakukan caring sesuai dengan etika dan moral, perawat harus memiliki persiapan untuk merawat dan berfokus pada kesejahteraan, perlindungan, dan seni merawat sendiri. Ada 5 dimensi caring yang terkandung dalam sikap caring perawat, yaitu compassion, kompeten, confidence, dan komitmen. Aplikasi caring dalam asuhan keperawatan sebelum pembedahan sangat dibutuhkan karena pasien sangat memerlukan pendampingan dalam menghadapi ketakutan akan pembedahan yang akan dijalani. Pendampingan perawat dengan menghadirkan sikap caring dengan 5 komponen caring diharapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi pasien sebelum pembedahan. Kesimpulan materi berikutnya yaitu mengenai uraian tugas perawat kamar bedah. Kesimpulannya, untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di kamar bedah, diharapkan perawat kamar bedah mengerti, memahami, dan mampu menjalankan peran serta fungsinya sebagai perawat kamar bedah, sehingga mampu memberikan pelayanan yang aman, menerapkan keselamatan pasien. Selanjutnya, pengendalian infeksi di kamar bedah. Kesimpulannya, pengendalian terhadap infeksi di kamar bedah akan berpengaruh secara signifikan terhadap morbiditas, mortalitas, kualitas, dan biaya rawat. Pengetahuan yang
komprehensif mengenai semua aspek pencegahan infeksi di kamar bedah merupakan suatu keharusan bagi seluruh petugas kamar bedah. Pengendalian infeksi di kamar bedah dimaksudkan untuk memberikan pencegahan IDO dan harus mendapat perhatian yang serius dalam program peningkatan kualitas bedah secara komprehensif untuk meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya, merawat pasien selama fase intraoperatif dari proses pembedahan adalah sulit dan kompleks. Namun, perawat harus sadar karakteristik masing-masing pasien, bagaimana mereka berkontribusi terhadap resiko infeksi, dan bagaimana melakukan intervensi terhadap setiap faktor resiko untuk mengurangi atau menghilangkan infeksi. Baik, demikian atas pemaparan hasil dari pelatihan kamar bedah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang terucap dan materi yang belum begitu sempurna. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Anggi, sebelum menutup kegiatan ini, saya ingin tahu kenapa Mas Anggi tertarik memaparkan materi ini, terutama terkait dengan konsep kamar bedah. Iya Pak, menurut saya sih untuk gambaran aja ya, untuk memukakan hasil pelatihan kemarin untuk agar lebih tahu gitu gimana konsep kamar bedah yang sebenarnya standarnya tuh seperti apa gitu. Jadi lambat laun ya pengen gitu untuk gambaran untuk kamar bedah tempat saya sekarang bekerja gitu Pak. Apakah artinya bisa dikatakan bahwa kamar bedah atau konsep kamar bedah di rumah sakit yang kita punya itu belum sesuai dengan konsep yang seharusnya dilakukan? Oh, izin Pak. Sebenarnya udah sesuai Pak. Sebagian besar udah sesuai. Cuman ada satu mungkin sebagian mungkin Pak dari alur pasien, alur masuk dan alur keluar pasien itu satu pintu. Satu pintu seharusnya berbeda ya. Harusnya berbeda dari intra sama pos. Oke. Dari ya. Pre-op sama post-op itu beda jalannya ya, alurnya. Oke, iya. Baik. Disitulah ketertarikan Mas Anggi untuk menyampaikan materi ini di antara yang 4 tadi itu ya. Karena saya juga tertarik dengan materi yang disampaikan terkait dengan konsep kamar bedah. Jangan saya khawatir tadi bahwa di kamar instalasi bedah sentral kita itu belum sesuai dengan konsep kamar bedah yang seharusnya memang dilakukan. Nah, ini perlu disampaikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti pemangku kebijakan mendengar apa yang telah disampaikan oleh Mas Anggi, tentunya sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang ataupun materi-materi yang telah disampaikan oleh Mas Anggi, terutama pada konsep kamar bedah tadi ya, selain caring dan lain sebagainya, itu mungkin modal dasar. Bagaimana caranya dalam hal ini pemangku kebijakan yang memberi pemangku kebijakan dapat merealisasikan apa yang telah didapat oleh peserta pegawai ruang instalasi bedah sentral tentunya. Itu saja barangkali ya. Closing statement-nya ada nggak? Nggak ada. Cukup dari kesimpulan yang tadi? Ya, betul. Baik. Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Anggi yang telah bersedia memaparkan materi ataupun ilmu yang didapat. Karena kerap kali ketika kita melakukan pelatihan kita tidak tahu apa sih yang didapat dari peserta yang telah diberangkatkan oleh instalasi diklat. Dalam hal ini tentunya restu dari Ibu Direktur seperti itu. Nanti Ibu Direktur akan ketika Ibu Direktur mana hasilnya dan sebagainya kita akan perlihatkan terkait dengan apa yang telah dipresentasikan oleh Mas Anggi. Baik, Pak. Saya lagi terima kasih banyak. Terima kasih Pak waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Arman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita juga akan mendengar paparan atau peserta yang mengikuti pelatihan yang sama dari instalasi bedah sentral yang akan disampaikan oleh Nes Arman. Oleh karena itu kepada beliau yang akan menyampaikan review materi pelatihan dasar kamar bedah, pada beliau sekali lagi Nes Muhammad Arman Sajakarya, kami persilakan. Stop dulu. Saya lagi.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Zakaria. Saya sebagai perawat ruangan di instalasi bedah sentral RSUD Dr. Haji Darmo. Yang saya hormati Bapak Nas Andi Sudrajat selaku Badan Diklat RSUD Haji Darmo. Saya di sini akan sedikit mereview tentang materi pelatihan dasar kamar bedah yang telah saya lakukan selama 4 hari yang berlokasi di Tangerang. Langsung saja ke materi pertama. Saya hanya mengulas beberapa materi yang menurut saya mungkin agak penting ya. Yang pertama caring dalam kamar bedah. Caring di sini adalah caring itu memiliki arti peduli atau perhatian, menghormati, menghargai, menolong, mendukung, memberi bantuan, memberikan support, mengurangi stres dan kecemasan pasien, melindungi pasien secara etis dan moral, menunjukkan kerendahan hati, dan melindungi otonomi pasien. Untuk aspek-aspek caring ini ada beberapa diantaranya compassion, yaitu kepekaan. Kepekaan kita terhadap pasien, sentuhan hati atau empati, merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian kompeten ini terdiri seperti skill kita sebagai seorang perawat kamar bedah, attitude kita dalam kamar bedah, bagaimana saat ada pasien sedang dilakukan operasi, dan profesionalisme sebagai perawat kamar bedah. Confident di sini menjaga privasi, menyampaikan kebenaran apa yang perlu disampaikan. Dan conscient ini adalah apa yang benar dan salah, kemudian kesadaran moral dan introspeksi diri. Menurut saya caring ini adalah materi yang penting karena mempunyai arti yang simpel tapi sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan pasien, mental pasien, psikis pasien, dan meningkatkan pelayanan yang ada di rumah sakit khususnya, terutama untuk yang langsung menangani pasien atau petugas kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien. Harus ditingkatkan lagi caring atau peduli atau perhatian terhadap pasien dimanapun itu, entah itu di ruangan, di poli rawat jalan ataupun di kamar bedah dan pelayanan instalasi lainnya. Kemudian ada konsep dasar kamar bedah. Di sini menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kamar bedah dalam sebuah rumah sakit, ditentukan oleh yang pertama jumlah operasi dan lama operasi, jumlah dokter bedah dan fasilitas penunjang, jumlah waktu pemakaian OK per jam per hari, jumlah operasi elektif atau SITO, SOP alur pasien, petugas, dan alat. Di sini ada beberapa rumus untuk menentukan jumlah kamar bedah. Yang pertama dari Meksiko itu ada rumus 1 OK atau 1 kamar bedah itu harus 50 tempat tidur atau 50 bed di ruangan perawatan harus memiliki 1 kamar bedah. Sedangkan menurut Inggris 1 OK atau 1 kamar bedah harus ada 30 sampai 40 tempat tidur. Yang ketiga menurut Norwegia 1 kamar bedah harus ada 25 tempat tidur. Dan yang keempat ada cara lain yaitu menghitung dari 5% dari jumlah tempat tidur yang ada. Itu beberapa rumus untuk menentukan jumlah kamar bedah. Kemudian
untuk zona di kamar bedah, bagian zona di kamar bedah. Yang pertama itu ada zona 1 risiko rendah. Di antaranya terdiri dari ruang admin, ruang tunggu, ruang janitor. Kemudian ada zona risiko sedang, ruang dokter, ruang perawat, ruang transfer, ruang loker, dan pantry. Itu zona 2. Untuk zona 3 itu risiko tinggi, meliputi kompleks ruang operasi, ruang RR, instrumen, dan ruang induksi. Yang keempat itu zona tingkat risiko sangat tinggi atau yang berada di kamar operasi. Itu zona yang mempunyai tingkat risiko sangat tinggi. Kemudian zona yang kelima, area nukleus steril. Area nukleus steril ini area di mana pembedahan dilakukan, yaitu di atas meja operasi. Untuk selanjutnya, pembagian daerah kamar operasi. Untuk pembagian daerah kamar operasi ada 3 daerah. Yang pertama, daerah bebas, unrestricted. Di antaranya ruang tunggu, ruang admin, ruang karu, ruang ganti, toilet, gudang. Di sini masih untuk dipersilakan masih bebas untuk menggunakan pakaian dari luar. Kemudian yang kedua, daerah semi ketat, semi restricted atau ruang persiapan, ruang koridor, ruang RR, penyimpanan alat steril, ruang farmasi. Di daerah semi ketat ini di mana semua orang wajib mengganti pakaian menggunakan pakaian kamar operasi, harus mengganti bajunya untuk kamar operasi, baju di ruang OK. Yang ketiga ini daerah ketat, restricted. Itu ruang cuci tangan, ruang induksi, ruang tindakan pembedahan, atau di antara ini udah masuk ke dalam OK. Selanjutnya yaitu tentang materi asuhan keperawatan perioperatif. Dalam asuhan keperawatan perioperatif mencakup 3 fase. Fase yang pertama preoperatif, yaitu fase ini dimulai ketika ada keputusan pembedahan sampai pasien dikirim ke ruangan operasi. Yang kedua fase intraoperatif. Fase intraoperatif ini dimulai ketika pasien masuk kamar operasi sampai dengan pasien dipindah ke ruang pemulihan. Ini masuk pasien intraoperatif. Ketika pasien masuk ke ruang OK dikirim dari ruangan dan sampai pasien dilakukan operasi dan setelah operasi menuju ke ruang pemulihan atau recovery room. Itu fase intraoperatif. Kemudian ada fase postoperatif. Fase ini dimulai dengan masuknya pasien ke ruang pemulihan sampai dengan evaluasi tindak lanjut di ruangan rawat inap atau di rumah. Ini setelah selesai operasi di ruang recovery sampai pasien ini pindah ke ruang perawatan selama pemulihan ataupun pasien setelah diperbolehkan pulang oleh dokter DPJP. Itu adalah fase postoperatif. Kemudian ada persiapan operasi. Ada beberapa persiapan operasi yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan lainnya. Sebelum melakukan operasi, pemeriksaan penunjang ini harus dilengkapi oleh dokter ataupun tenaga lainnya guna untuk mendukung apa yang harus dilakukan, misalkan seperti USG atau CT scan dan yang lainnya yang mendukung untuk dilakukannya pembedahan agar tidak terjadi salah pembedahan ataupun yang lainnya. Kemudian persiapan kedua, pemeriksaan status anestesi. Pemeriksaan yang dilakukan menggunakan metode ASA atau American Society of Anesthesiology. Pemeriksaan dilakukan karena obat dan teknik anestesi pada umumnya akan mengganggu fungsi pernapasan, peredaran darah, dan sistem saraf. Di sini perlu peran dokter anestesi yang menentukan apakah pasien tersebut aman untuk dilakukan anestesi dan tidak. Ketika sebelum dilakukan operasi, hendaknya melihat atau mengulas apakah dokter anestesi setuju untuk dilakukan operasi atau tidak.
Kemudian yang selanjutnya persiapannya informed consent. Ini adalah hal yang sangat penting terkait aspek hukum, tanggung jawab, dan tanggung ugat. Apapun tindakan yang dilakukan pada pasien terkait dengan pembedahan, keluarga mengetahui manfaat dan tujuan, serta segala risiko dan konsekuensinya. Informed consent ini menjadi hal yang harus diperhatikan apabila tidak ada informed consent saat operasi akan dilakukan, itu tidak bisa dilakukan. Harus ada informed consent dulu, itu baik dari pasien ataupun keluarga, guna untuk kepentingan hukum dan dokumentasi dalam pelayanan rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu persiapan mental dan psikis. Hal ini juga tidak kalah pentingnya dalam proses persiapan operasi karena mental dan psikis pasien yang tidak siap atau labil dapat berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Di mana ketika pasien merasa tegang ataupun cemas, itu dapat mempengaruhi misal tensi bisa naik ataupun nadi bisa meningkat dan saturasi bisa turun. Itu yang penyebabnya ya bisa jadi dari mental dan psikis pasien yang cemas, tegang saat sebelum dilakukan operasi. Lanjut tentang pasien safety di kamar bedah. Pasien safety ialah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman untuk meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera. Tujuannya pasien safety yaitu untuk menciptakan budaya keselamatan, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya angka kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit, dan terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD atau kejadian yang tidak diinginkan. Ada 6 sasaran keselamatan pasien. Saya rasa di sini semua menerapkan, terutama di semua rumah sakit dan lainnya, yaitu tentang ketepatan identifikasi pasien, komunikasi yang efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai jika alat, keselamatan operasi dengan menjamin sisi operasi yang tepat, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, mengurangi resiko cedera karena jatuh. Untuk di kamar bedah sendiri, yaitu ada di poin 4, yaitu tentang keselamatan operasi dengan menjamin sisi operasi yang tepat, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Dalam sebelum melakukan operasi, ada beberapa pasien safety yang harus dilakukan, diantaranya yaitu sign in, time out, dan sign out. Di sini saya akan menjelaskan tentang sign in. Waktu sign in itu dilaksanakan saat sebelum pasien dipindahkan ke ruang operasi. Untuk persiapan alat disiapkan yaitu surgical safety checklist atau alat tulis, dan perawat mengidentifikasi pasien, prosedur, dan informed consent riwayat alergi. Untuk lokasi sudah ditandai atau di set marking, dan mesin anestesi atau obat-obatan anestesi sudah lengkap dan siap. Ini dilakukan saat sign in. Kemudian setelah sign in, lanjut ke time out. Time out ini adalah verifikasi dilakukan ketika pasien sudah siap di atas meja operasi, sudah dalam keadaan terbius, di mana tim anestesi sudah dalam keadaan siaga dan tim bedah sudah siap dalam posisi steril. Time out ini dilaksanakan sesaat sebelum operator melakukan insisi. Dalam time out tidak ada kegiatan lain. Dilakukan secara verbal oleh sirkuler ataupun operator, menyebutkan hari, tanggal, bulan, tahun, memperkenalkan diri sesuai perannya masing-masing, menyebutkan nama pasien, usia pasien, diagnosa, dan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian apakah antibiotik profilaksis sudah diberikan, apakah perlu dipasang hasil X-ray atau tidak, mencatat jumlah kasa, jumlah jarum, jumlah pisau, dan alat yang digunakan saat operasi berlangsung. Tim lengkap, semua sudah siap, dan baru operasi bisa dilaksanakan. Setelah tim out dilakukan, nanti ada yang namanya sig out.
Sign-out ini yaitu pelaksanaannya saat sebelum area operasi ditutup. Pemberi kode dimulai sign-out adalah scrub nurse, yaitu perawat instrumen, di mana perawat instrumen ini melakukan memberikan kode kepada petugas yang lain, kepada operator, kepada asisten bahwa akan dilakukan sign-out. Kemudian sirkuler mencatat dan melakukan checklist pada surgical checklist. Kemudian operator menyebabkan operasi yang telah dilakukan. Scrub nurse melaporkan perhitungan jumlah instrumen, jarum, kasa secara benar selama operasi. Pemberian label sesuai identitas pasien dan jaringan yang telah diangkat. Dokter bedah dan anestesi menyampaikan apa yang harus diperhatikan dalam pemulihan dan perawatan pasca operasi selanjutnya. Jika semua sudah lengkap, maka area operasi ditutup. Itu untuk pasien safety yang dilakukan di kamar operasi. Kemudian instrumen dasar kamar bedah. Dalam instrumen dasar kamar bedah, secara garis besar dikelompokkan itu menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama itu kelompok tajam. Dalam kelompok tajam ini dirancang untuk insisi jaringan dan diseksi tulang. Di antaranya ada pisau bedah, gunting, pahat, gergaji, kuret, dan dermatom. Kemudian ada kelompok penjepit. Pada umumnya penjepit ini digunakan untuk menjepit pembuluh darah, namun dapat juga digunakan sebagai pemegang atau sebagai penarik. Di antaranya ada klem hemostatik, coher, penjepit atau duct klem Babcock, klem Ellis, dan klem hemoroid. Yang ketiga itu kelompok pemegang. Kelompok pemegang ini digunakan untuk memegang jaringan atau diseksi tulang, retraksi atau memegang jaringan saat menjahit. Di antaranya yaitu pinset. Ya, pinset itu ada pinset anatomis, ada pinset kirurgis, ada spong holding, dan needle holder. Selanjutnya yang keempat ada kelompok penarik atau retraktor. Ada dua jenis utama dari penarik, yaitu penarik yang harus dipegang oleh asisten dan yang otomatis. Yang digunakan untuk menarik luka agar lapangan operasi menjadi lebih luas dan memadai, tapi kerusakan jaringan sangat minim. Contohnya hak placket bag, hak tajam, hak tumpul, dan middle drop. Kemudian di sini tentang pakaian dasar kamar bedah. Pakaian dasar kamar bedah adalah pakaian yang harus dipakai oleh perawat kamar bedah pada saat akan melakukan aktivitas di dalam kamar bedah. Syarat umum dari pakaian dasar kamar bedah ini diantaranya terbuat dari bahan katun 100%, warna tidak mencolok untuk mencegah adanya kelelahan mata, tidak berbulu, warna khusus, hijau tua atau biru, berbeda dengan di ruang perawatan. Panjang lengan baju 7-10 cm di atas siku, panjang celana setinggi mata kaki, cukup longgar untuk memudahkan bergerak. Selanjutnya yaitu tentang cuci tangan kamar bedah. Di mana cuci tangan kamar bedah adalah membersihkan tangan dengan menggunakan sikat halus dan sabun antiseptik di bawah air mengalir untuk mengangkat debu dan kotoran, minyak atau lotion maupun mikroorganisme dari tangan dan lengan pada anggota tim bedah yang akan melakukan prosedur pembedahan. Cuci tangan bedah ini dapat melalui 2 proses, yaitu proses mekanik, menggosok tangan menggunakan sikat halus untuk mengangkat kotoran dan mikroorganisme, dan proses kimiawi yaitu proses melepaskan kotoran dan mikroorganisme dengan menggunakan antiseptik yang memiliki kemampuan residual. Adapun prinsip pada cuci tangan bedah ini diantaranya dilakukan 5-10 menit menurut AORN 2013. Kemudian suhu airnya nyaman, aliran tidak terlalu kencang, tangan dipertahankan lebih dari siku, sikat hanya digunakan untuk kuku saja, mencuci dengan gerakan memutar dari tangan ke arah atas siku tanpa berbalik ke arah tangan. Berikut ini ada mungkin video yang saya tampilkan link tentang cuci tangan yang bisa lihat. Mungkin itu sedikit materi yang saya review, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Arman lebih menyoroti terkait dengan
sarana ya, satgas ya, dengan pakaiannya, pakaian dan sebagainya. Kenapa lebih tertarik menyampaikan materi ini? Apa memang berbagi dengan pemateri yang pertama? Tidak Pak, saya tidak ada. Kebetulan Beda-beda kamar. enggak apa, bikinnya enggak janjian gitu. Oh, bikinnya iya. nggak janjian. Iya. Gitu ya. Iya Pak. Jadi saya hanya mungkin inisiatif saja sendiri aja. Inisiatifnya. Oh, ini yang perlu disampaikan mungkin karena dari caring ya. Ah, Caring mungkin perlu ditingkatkan ditingkatkan Nah, ya, terutama terkait dengan bagaimana caranya operator yang perawat namanya apa ya, kalau di BES perawat itu apa, kalau operator kan dokternya ya, scrub nurse-nya ya. Nah, itu yang memang caring-nya harus ditingkatkan. Ya, Berarti perlu pelatihan apa lagi Kira? perlu pelatihan Terkait dengan apa? Oh, udah disampaikan ya, ya. bagaimana Ini kira-kira teman-teman di instalasi data sentral sudah terpapar semua apa belum? untuk hal apa Pak? Terkait dengan materi-materi ini. Untuk materi dasar Ya. ya itu kemarin juga kita sempat sharing ya. Sharing. Kebetulan juga pas ada mahasiswa juga tuh bagaimana tentang misalkan cuci tangan bedah, pemakaian jas operasi, terus driving sama apa namanya instrumen, set alat gitu. Kita hanya sharing lah gitu. Oke, baik. Kira-kira seandainya Ibu Direktur melihat paparan teman-teman yang seperti ini dan akhirnya beliau mengusulkan ini misalnya mengusulkan untuk ini pemaparan ini dua-duanya atau salah satu harus disampaikan langsung di depan serta terutama teman-teman di instalasi gas sentral. Bersedia ya? Jika emang diminta untuk menjelaskan untuk ke teman-teman, ya insya Allah bersedia. Baik. Dan ketika ini saya publish untuk kebutuhan laporan dan yang memerlukan melihat boleh ya? Boleh. Baik, silakan. terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah tadi pemateri kita dari instalasi bedah sentral telah memaparkan materinya dengan baik. Ini adalah bagian dari bentuk laporan pertanggungjawaban mereka yang telah mengikuti pelatihan. Tentunya ini akan terus-menerus kita lakukan agar supaya para peserta yang akan mengikuti pelatihan siap untuk membawa hal-hal yang nantinya baik atau bisa diterapkan di tempat kerja, tentunya di RSUD Terjerat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.